Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Al-khitabu li musyriki Quraisy wa kanu ya'buduna hadhihi al-asnam wa yaquluna hiya banatullah aw tarammaza ilaiha wa lidha annatu al-Lata wa Manata bid-ta wal Uzza bil alif. Allah berfirman surat An-Najm ayat 19 dan ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, begitu juga Al-Manat, berhala yang ketiga itu dialah yang paling terkemudian. Jadi mereka menyembah kepada berhala-berhala yang bernama Al-Lata wal Uzza serta yang bernama Al-Manat. Jadi itu semua dianggap oleh orang-orang musyrik sebagai anak-anak perempuan Allah. Itu dalam ayat Afara'aitum diperuntukkan kepada orang-orang musyrik Makkah karena mereka menyembah kepada ketiga berhala Al-Lata wal Uzza wal Manat. Itulah sesembahan mereka. Sambil mereka meyakini dan mengucapkan bahwa berhala-berhala itu adalah anak-anak perempuan Allah. Atau dia menyatu dengan berhala-berhala tersebut. Mereka menyembah kepada Al-Lata wal Uzza wal Manat. Ini sesembahan mereka yang dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Dapat yang lain menjelaskan dia menyatu dengan berhala-berhala tersebut. Satu adalah tiga, yaitu Al-Lata wal Uzza wal Manat. Kemudian berhala-berhala itu dinisbatkan sebagai anak-anak Allah, sehingga diberi nama Al-Lata, menunjukkan arti perempuan. Al-Uzza, begitu juga Al-Manat. Al-Lata menunjukkan arti perempuan, Al-Uzza alifnya juga menunjukkan arti perempuan, Manata tahnya juga menunjukkan arti perempuan. Begitulah keyakinan mereka. Mereka menyembah kepada berhala-berhala dan mereka diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan mereka itu merupakan keyakinan yang tidak berbahaya, keyakinan yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki argumentasi. وقد شبه سبحانه عقولهم بقوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أي ظالمة جائرة ومثله ويجعلون لله ما يكرهون
Allah Subhanahu wa ta'ala mencela kepada orang musyrik yang menyembah kepada berhala-berhala itu. Mereka adalah orang-orang yang gugur. Bidalil qaulihi ta'ala dalam surat An-Najm ayat 21 dan ayat 22, alakumuz zakar wa lahul unsa. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Kamu menisbatkan anak-anak perempuan itu sebagai, kamu menisbatkan berhala-berhala itu sebagai anak-anak perempuan Allah, sedangkan kamu sendiri enggak memiliki anak perempuan. Pembagian tersebut merupakan pembagian yang tidak adil. Itu merupakan keyakinan orang-orang yang dulu. Sehingga disebutkan dalam surat An-Najm ayat 21 dan ayat 22. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Lafal dhiza menunjukkan arti zalimatun jairah, pembagian yang zalim dan semena-mena. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menetapkan bagi Allah apa-apa yang mereka sendiri menginginkan. Mereka menisbatkan berhala itu sebagai anak-anak perempuan Allah, sedangkan mereka sendiri enggak memiliki anak-anak perempuan. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Allah berfirman surat An-Najm ayat 23, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu rekayasa. Begitu juga bapak-bapak kamu yang sengaja adakannya. Jadi sesembahan itu semua sebagai hasil rekayasa dari para pendahulu mereka. Nah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan li'annaha ahjarun la tadur wa la tasba'. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu sengaja adakannya. Itu semuanya rekayasa, karena berhala-berhala itu terbuat dari batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Lalu kamu jadikan persembahan dan kamu beri nama serta kamu anggap berhala-berhala itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Itu merupakan suatu keyakinan yang tidak cerdas karena tidak berdasarkan dalil.
وتقدم الكلام عن الأصنام وعبدتها في عشرات الآيات وكفى ردا على من يعبدها ويقدسها قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Tentunya telah berlalu penjelasan tentang berhala dan para penyembah berhala dengan puluhan dalil yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Namun cukuplah sebagai sanggahan bagi mereka, bagi para penyembah berhala yang menganggap berhala-berhala itu suci dan sakral, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman surat Al-Hajj ayat 73. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yastama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, ya adalah mereka dapat merebut, maka tentunya lemah pulala yang disembah. Al-Hasan ayat ini hendak menjelaskan bahwa mereka itu menentukan pilihan yang salah. Mereka menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul itu diutus sudah memberikan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut sudah dipaparkan agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah zat yang wajib disembah. Lalu ada sedikit keterangan dari seorang ilmuwan yang berpendapat tentang seekor lalat. Apabila ada seekor lalat merenggut nyawamu karena membawa bakteri ke dalam tubuhmu, maka siapa yang bisa mengembalikan kehidupanmu? Begitu juga apabila ada partikel makanan yang spontanitas berubah menjadi gula dalam usus, maka siapa dari pakar kimia yang bisa mengembalikan gula menjadi partikel makanan seperti sedia kala? Jadi ini merupakan bahan renungan. Lalat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya direnungkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mereka yang menyembah kepada sesuatu selain Allah atau yang menganggap sembahan mereka itu suci dan sakral, dengan surat Al-Hajj ayat 73. Ayat ini supaya direnungkan. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Lalat itu diciptakan memiliki hikmah yang besar.
supaya manusia tidak sombong. Dia dihinggapi lalat karena tubuh manusia itu kotor. Sesembahan mereka tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu menciptakannya, manusia dan jin bersama teknologinya tidak akan bisa menciptakan makhluk Allah yang paling lemah seperti lalat. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka ini apa? Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ya, adalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Mu'talibu wal matlub. Sehingga lalat ini menurut seorang adibun mu'asir, idza salabatka dzubabatu hayataka bimaradin dan qulubu ilaika faman yastati'u an yarudda laka tilkal hayat wa idza salabatka dzarratun min ta'amika tatahawwal fawran ila sukkar fi am'aiha la yastati'u abakaratul kimia law istama'u an yastaridu dzarrataka. Seorang ilmuwan seperti yang kita jelaskan, dia berpendapat apabila ada seekor lalat yang dijadikan contoh dalam surat Al-Hajj ayat 73, lalat itu merenggut nyawamu. Mengapa? Karena lalat itu membawa bakteri ke dalam tubuhmu. Wasu'al, maka siapa yang bisa mengembalikan kehidupanmu? Tidak ada yang bisa. Jika seseorang sudah terjangkit penyakit kolera kemudian dia mati, siapa yang bisa menghidupkan dia? Padahal yang membawa ini makhluk yang paling lemah. Begitu juga makanan ini bisa menjadi obat, bisa menjadi penyakit. Maka siapapun yang hendak menikmati makanan supaya dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada partikel kecil makanan yang spontanitas berubah menjadi gula dalam usus atau gula darah, maka siapa dari pakar kimia yang handal bisa mengembalikan gula menjadi partikel makanan seperti sedia kala. Tidak ada satupun yang bisa untuk mengembalikan sesuatu yang sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Gula makanan ketika dia berubah menjadi gula ini tidak bisa dikembalikan seperti sedia kala berupa makanan. Itu semua menunjukkan keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.